lagi. Nah, polisi-polisi yang nganggur, tentara-tentara yang nganggur, itu harus melakukan hal yang sama. Kenapa kok hanya mengerahkan 25 polisi untuk menangkap NKC? NKC loh, ditangkap 25 polisi di Bali itu. Padahal KC itu nggak bakal lari, nggak akan kabur. Mau kabur kemana coba? Bukankah polisi juga banyak melakukan hal-hal kesalahan dan mempermainkan hukum, otak-atik hal yang tidak perlu? Orang nggak bersalah jadi bersalah. Iya, ada polisi itu macam-macam. Nggak usah lah polisi nunggu di perapatan. Itu nggak boleh. Nggak ada polisi Amerika yang nunggu di perapatan kayak begitu. Ya, tidak ada, Pak. Nah, sementara TNI hanya latihan melulu. Perang nggak pernah. Nggak pernah dikirim ke sana kan? Ke Armenia itu. Indonesia mau membela Rusia apa Armenia? Ya kalau orang Islam pasti membela Rusia untuk menghancurkan Armenia yang mayoritas Kristen. Itu tuh yang dipikirkan. Bukan bagaimana membela perdamaian. Berjuang untuk kebenaran dan menegakkan keadilan. Ini membela sesama agama. Ya rusak jadinya. Kenapa ABRI masuk di desa AMD tidak berjalan lagi untuk membantu dan membangun kebersihan, keindahan desa-desa itu? Bantu dong. Nah, kita sekarang masuk ke dalam orang Kristen berpuasa. Jadi kalau orang Islam itu berpuasa hanya pindah waktu makan aja, ya, nggak makan siang aja, subuh sampai maghrib makan. Sedangkan kalau malam itu dengan subuh nggak makan, ya sama aja, cuman pindahin waktu makan aja. Matius 4 ayat 2. Yesus berpuasa dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Musa berpuasa 40 hari 40 malam untuk mendapatkan 10 commandment, 10 perintah itu. Apakah tujuan puasa menurut Alkitab? Nah, ini yang penting dari semuanya ini. Sebelum saya akan membacakan, menyampaikan apa makna puasa bagi orang Kristen. Menurut Alkitab, Yesaya 58 ayat 6 sampai 9, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi puasa itu tujuannya untuk membuka kelaliman. Apa? Hukum penistaan agama hapus. SKB 3 Menteri hapus. Siapa itu ya? Mahfud. Menteri Mahfud hapus itu. Yasona Laoli hapus itu. SKB 3 Menteri dan pasal penistaan agama itu hanya merugikan. Biarin aja orang mau membangun rumah ibadahnya apa saja, terserah. Orang Islam sih kalau membangun rumah ibadahnya tanpa izin, setiap kilometer mulai dari Banyuwangi sampai ke Anyer sana itu ada masjid, nggak ada yang ganggu, ya, yang sholat pun nggak ada yang marah. Tapi coba satu orang lempar masjid, pasti yang dituduhnya itu orang Kristen. Padahal yang lempar orang gila. Inilah yang harus saya omongkan, inilah yang harus saya katakan kepada bangsa saya yang saya cintai, yaitu orang-orang Al-Qadruniyah. Itu. Jadi tujuannya adalah membuka kelaliman, memecah-mecahkan roti, membawa orang lapar ke rumahmu, memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Jadi ketika kita membawa dan mengasihi orang fakir miskin, pada waktu itulah kita akan menikmati kebaikan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Ya, kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dan
pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, kata Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, ini aku. Makanya saya datang ke Amerika itu Tuhan Yesus bilang, ini aku. Jangan susah Saifuddin Ibrahim. Jangan khawatir dan jangan takut sedikit pun terhadap mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Tetapi mereka tidak takut dengan orang sang Tuhan, Raja segala raja yang akan mematikan nyawamu, yang membuang nyawamu masuk neraka. Karena kamu tidak percaya dengan Yesus Kristus. Ya, akan memanggil nama Tuhan dan menjawab, ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk, belenggu kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jarimu dan memfitnah-fitnah orang dengan jarimu. Orang-orang Kristen yang kurang bagus itu jangan menunjuk-nunjuk dengan jarimu. Sikap berpuasa itu bagaimana? Cara bersikap berpuasa. Matius 16 ayat 17, Matius 6 ayat 17 sampai 18 itu, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Jadi berpuasa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus jangan sampai ketahuan orang. Ya, jangan sampai ketahuan orang. Melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi Tuhan yang tersembunyi itu sudah tahu kamu sedang berpuasa. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi cukuplah Tuhan yang melihat puasa kita ini. Dan puasa kita ini untuk Dia, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk menjadi la'allakum tattaqun, supaya bertakwa, bukan itu. Kita nggak bisa mengukur takwa orang, kita nggak bisa mengatur ibadah orang, nggak bisa. Takwa itu kayak apa sih? Nggak jelas. Semua nggak jelas ngikutin agama itu. Mari kita lihat ayat 16. Ayat 16-nya, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa, atau berkata kepadamu, sesungguhnya mereka itu sudah mendapat upahnya. Di Amerika baru hari Minggu, di Indonesia sudah hari Sabtu. Oke, saudara-saudara, terima kasih ya sudah mendengarkan khutbah saya ini.